warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 5 akan mewawancarai narasumber pemilik kebun tebu yang berada di Desa Pelosok Kandang, tepatnya di Tulungagung, dengan Bapak Robi. Ya. Oke, langsung aja kita wawancarai teman-teman. Pak. Waalaikumsalam. Jadi saya Amelis Ramadhani dan kelompok-kelompok saya dari sekolah SMKN 1 Tulungagung ingin mendapatkan pengetahuan tentang tanaman tebu, perawatan, tentang hama-hama seperti itu Pak. Jadi kami izin mewawancarai Bapak. Iya, siap. Langsung ke pertanyaan ya Pak? Ya, boleh. Sejak kapan lahan tebu ini mulai dibuka dan ditanami tebu? Lahan tebu ini biasanya mulai ditanami awal bulan 8, bulan Agustus. Jadi setelah panen ditanami lagi. Tahun berapa Pak lahannya tuh kayak menanam tebu ada ide muncul gitu loh Pak? Kalau menanam tebu itu untuk perkembangannya kan tiap tahunan. Jadi masa panen itu kan 1 tahun sekali. Jadi meringankan beban istilahnya untuk jangka panjang gitu. Sudah berapa lama Bapak mengelola atau memiliki lahan tebu ini? Kurang lebih sekitar 5 tahun. Ya. Tanaman apa saja sih Pak yang pernah ditanami di lahan ini dari waktu-waktu atau cuma tebu aja? Kalau untuk lahan di sini sementara tetap tebu, masih tebu, belum pernah diganti. Selain itu belum mengganti dengan yang tanaman lain. Berapa luas Pak kira-kira tanaman lahan tebu ini yang dikelola saat ini? Tanaman tebu ini kurang lebih 150 ru. Luas ya Pak ya? Ya cukupan lah, kayak ukuran petani kecil segitu sudah cukup lah. Bagaimana kondisi tanah di lahan tebu ini Pak? Tanah di sini agak berpasir, jadi cocok sekali untuk tanaman tebu. Misalnya kalau terlalu lengket itu kurang begitu baik untuk rendemen hasil sari tebunya. Istilahnya untuk dijadikan gula itu kurang bagus. Bagaimana cara pengelolaan lahan sebelum penanaman tebu Pak? Kalau pengelolaan lahan sebelum ditanami yang pasti dibajak. Setelah dibajak kita siapkan benihnya, setelah itu kita tanam. Ya. Kapan waktu yang tepat kira-kira untuk menanam tebu di daerah ini? Maksudnya kayak di Pelosok. Kalau di daerah tempat sini itu yang paling bagus masa tanam itu mulai dari bulan 6. Jadi mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September itu cocok untuk masa tanam. Kalau setelah ini kan sudah musim penghujan, jadi kurang bagus untuk masa kecil, masa perawatan. Berapa lama masa tanam hingga panen tebunya Pak? Tebu itu kalau tebu yang jenis seperti ini itu kurang lebih masa tanam dari mulai tanam sampai panen itu kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun. 11 bulan pun siap bisa dipanen. Beda lagi kalau yang jenis tebu warna hijau itu 10 bulan ataupun 9 bulan sudah bisa dipanen. Jadi ada perbedaan sendiri ya Pak? Betul. Sudah berapa lama sih sistem budidaya yang sekarang diterapkan sama Bapak? Kalau saya menerapkan ilmu yang kuno ya. Jadi setiap menanam tebu nanti mulai dari proses awal kita pakai benih, terus tahun ke belakangnya, tahun depannya itu tinggal peranakannya. Jadi tidak perlu kita ganti, itu tidak apa-apa, malah lebih bagus kalau untuk yang jenis seperti ini. Milik sendiri atau sewa atau bagi hasil? Kalau untuk lahan ini sewa di per tahun.
Kalau di sini seperti itu, bukan lahan sendiri. Ini lahannya punya orang, kita sewa tiap tahun. Apa saja jenis pupuk yang biasanya diberikan? Kalau untuk pupuk yang bagus untuk tanaman tebu, untuk masa-masa awal tanam itu mungkin sekitar 1 bulan itu dikasih pupuk urea. Setelah 2 bulan lagi kita susuli dengan pupuk Ponska, seperti itu. Apakah lahan ini pernah menggunakan sistem pertanian konvensional dengan input bahan kimia yang tinggi sebelumnya? Belum pernah. Jadi hanya apa? Seperti biasa. Jadi tidak pernah yang lebih seperti itu. Apa saja jenis hama dan penyakit utama yang sering menyerang tanaman di lahan ini? Kalau di sini biasanya yang pasti hamanya tikus, seperti itu. Jadi kalau hama-hama yang lain itu tidak ada. Yang pasti hamanya cuma tikus, seperti itu. Kapan biasanya serangan OPT tersebut terjadi? Serangan hama tikus itu sekitar umur sudah 5 bulan ke atas sampai masa panen. Itu biasanya mulai menyerang. Jadi setelah musim penghujan sekitar bulan 4 sampai panen. Nah, seperti itu. Dari OPT tersebut, mana yang menimbulkan kerugian ekonomi yang paling besar di lahan Bapak? Ya seperti itu, serangan tikus yang terlalu banyak. Kadang susah untuk pencegahan. Kasih obat pun tidak mau makan gitu. Terus setiap serangan tikus itu, jadi satu pohon itu dimakan, terus tumbang, makan yang lain lagi. Jadi kerusakannya seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengatasi masalah hama dan penyakit pada tanaman tebu? Seperti biasa kita dikasih obat, dikelilingi kasih obat, tapi ya seperti itu. Kadang saat ini itu kalau ada yang mati itu malah lebih parah lagi, seperti itu. Kadang kita kalau berpikirnya itu tidak logis gitu loh. Serangan hama tikus itu kadang di luar nalar, seperti yang kalau pencegahannya sih kita tetap berusaha, tapi ya namanya faktor alam itu kadang susah. Metode pengendalian apa yang umum digunakan untuk mengatasi OPT di lahan ini? Biasanya sih dikasih obat dicampuri jagung itu ya, seperti itu. Dikasih makan seperti itu. Kadang ketela pohon itu kita tumbuk, terus kasih obat, kita taruh di tiap-tiap berapa meter keliling dari lahan ini. Berapa jenis pestisida yang Bapak gunakan? Kalau pestisida yang saya gunakan biasanya ada 3 macam. Jadi untuk mengendalikan ulat yang kadang itu menyerang di pucuk tebu, terus yang lain untuk mengendalikan seperti tikus itu tadi. Apa gejala awal yang biasanya terlihat pada tanaman tebu saat terserang hama seperti tikus atau penggerek batang? Kalau untuk tikus biasanya kan kita lihat pohon tebu itu mulai daunnya sudah layu. Jadi karena dimakan dari batangnya yang bawah itu kan otomatis dia akhirnya tumbang. Setelah tumbang kan layu, seperti itu. Apakah Bapak menerapkan konsep pengelolaan hama terpadu? Jika ya, bagaimana penerapannya? Saya tidak menerapkan hal tersebut. Jadi untuk mengatasinya ya semampu saya, seperti itu. Sepengetahuan yang saya terima itu informasi kan. Apa saja kendala terbesar yang dihadapi dalam mengelola OPT di lahan ini? Kendala terbesarnya cuma serangan itu, hama itu ya, tikus itu.
Pernahkah terjadi gagal panen akibat serangan OPT dan bagaimana cara mengatasinya saat itu? Sangat susah ya. Kalau serangan untuk tikus itu kadang susahnya gini. Kalau kita berantas itu ya susahnya kan dia tidak mau makan obat yang kita berikan, nah, seperti itu. Jadi serangannya itu kan malam hari, bukan siang hari. Jadi kalau siang hari dia menghilang, nah, seperti itu. Bagaimana pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman tebu? Kalau pengaruh cuaca itu tebu itu memang ya butuh di musim penghujan. Kalau di musim kemarau itu kita airi. Jadi pengaruh cuaca itu memang sangat besar. Kalau musim kemaraunya panjang, kita akhirnya mengairi lahan ini seperti itu. Kemana hasil panen tebu dijual atau dipasarkan? Kalau untuk tebu itu biasanya tetap di pabrik gula. Jadi ditebang oleh pembeli terus disetorkan ke pabrik gula, nah, seperti itu. Baik Pak Robi, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk kami mencari informasi tentang seputar tanaman tebu. Ya, sama-sama. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya kalau ada kurangnya mau dimakan. Maaf ya Pak merepotkan. Ya, nggak apa-apa, sama-sama. Oke.